Oke, selamat datang di diskusi perdana oleh Sosma HMTI Reswara, yang mana di sini acara itu berjudul Sosis Solo, di mana itu artinya Sosma di sini, Sosma says hello. Nah, di diskusi ini saya ditemenin oleh tamu undangan kita nih, Mas Haikal Pramono, yang mana akan membicarakan salah satu topik SDGs, yaitu mengenai penanganan perubahan iklim. Gimana Mas Haikal kabarnya? Halo semuanya, halo Nafisa. Alhamdulillah kabarnya baik-baik aja. Tapi karena liburan nih jadinya merasa diri ini tidak semangat nih, Naf. Wah, nggak semangat gimana? Semoga ini semoga teman-teman yang lain yang dengerin, karena dengerin podcast ini jadi semangat gitulah. Wah, amin. Nah, kan mungkin beberapa dari pendengar diskusi kali ini, ada beberapa yang belum kenal nih sama Mas Haikal. Bisa nggak Mas dikenalin Mas Haikal itu siapa sih sebenarnya? Oke, halo semuanya, perkenalin nama aku Haikal. Aku di sini, aku sebagai mahasiswa PWK tahun 2019 dan punya interest juga di climate, lingkungan, yaitu pernah juga jadi, salah satu staff di Youth Climate Change Indonesia. Jadi sedikit tahulah tentang lingkungan kayak gitu. Nah, asik nih ya, jadi diskusi Iya. kita. Iya, jadi, aku mulai aja ya Mas, pertanyaan pertama nih. Sebenarnya Mas Haikal dari apa ya, jujur aja nih Mas, apakah Mas Haikal itu percaya bahwa climate change itu benar-benar ada? Oh, oke nih, pertanyaannya bagus banget ya. Climate change itu beneran ada apa enggak? Nah, aku pengen buka dengan salah satu statement nih, Naf. Statement-nya, ini aku nggak pengen idealis banget, tapi juga nggak pengen pesimis. Jadi aku berdiri di realistis kayak gitu. Aku bilang kayak gini sih, climate change itu adalah suatu hal yang nyata tapi dilihat fana. Aku selalu ngomong kayak gini kalau misalkan ditanya sama semua orang. Nah, salah satunya itu ketika aku waktu ngomong juga di forum, climate change sama beberapa kementerian, aku bilang kayak gitu, climate change itu bagiku adalah suatu hal yang nyata tapi terlihat fana. Nah, kadang-kadang aku juga menganggap climate change itu fana, ya nggak sih? Kayak coba kamu misalkan kayak lihat climate change sebenarnya ada apa enggak, kayak di berita-berita seolah-olah, bumi ini nih darurat kayak gitu. Tapi kita merasa hidup kita baik-baik aja nggak sih? Kayak kuliah biasa aja, terus di rumah ya udah kita belajar juga biasa aja, kayak nonton Netflix gini-gini dan sebagainya. Kayak seolah-olah tidak ada yang salah gitu. Padahal Oke, hal itu adalah hal yang nyata. gitu Ya ya. kerasa kan ya? Kerasa sih, sebenarnya kerasa, tapi nggak bisa kelihatan mata gitu kan. Iya ya, Mhm. benar benar. Padahal Nah, kalau misalkan kita lihat data-datanya itu emang beneran nyata banget kalau misalkan climate change itu bener-beneran ada, wah data-data gitu. gimana tuh yang dimaksud Mas Haikal? Oh gini sih, jadi sebenarnya aku tuh bedainnya jadi gini Taf, kalau misalkan kita berdiskusi sama orang aku bedainnya, teman-teman yang teman dekat, kalau misalkan dia bukan orang yang basic-nya, interest ke lingkungan, kita nggak usah berbicara perihal tanda-tanda kayak misalkan, tanda-tandanya kayak karbon gas dioksida di atmosfer udah berapa gitu, misalkan lapisan ozonnya udah mengurangi berapa, itu kan terlalu berat ya kita ngomongin data kayak gitu dan Mhm. juga tidak terbayang gitu. Sekarang gini aja deh, kalau misalkan teman-teman ngerasain jangan teman-teman di Surabaya, kalau Surabaya terlalu bias ya, Surabaya kan maksudnya ya udah panas emang dari dulu panas gitu. Misalkan teman-teman yang ada di teman-teman iya nggak sih? Jangan-jangan panas, misalkan bayangin kayak gini aja sih, dulu tuh kita tuh tahu gitu, misalkan, musim hujan itu kapan gitu, misalkan kayak Desember kayak gini-gini udah musim hujan. Nah sekarang tuh bener-bener nggak jelas kayak gitu. Pertama iklim udah nggak stabil, yang kedua, eee, teman-teman tuh bisa ngerasain kalau misalkan di luar Surabaya kan, aku bilang di luar Surabaya karena Surabaya emang terakhir panas dan mindset-nya emang udah panas gitu Surabaya. Nah, coba misalkan aku yang di Jakarta nih misalkan, aku tuh ngerasa makin hari tuh makin panas dan panas itu panasnya panas yang tidak nyaman gitu loh, bukan panas alami gitu dan Mmm, menurutku ya itu udah salah satu tanda-tanda besar sih. Oke, tanda-tanda kedua mungkin, yang bisa terlihat secara jelas misalkan kutub, selatan, kutub utara sudah mencair. Udah itu aja, stop di situ aja, nggak usah ngomongin tentang lapisan ozon udah berkurang segini misalkan. Nggak usah, misalkan kayak Indonesia 8 tahun terakhir sudah kekurangan 32,56% mangrove-nya kayak gitu. Nggak mhm. usah bicara data yang terlalu berat lah, kita coba lihat aja data-data ringan. Kalau misalkan pakai data sedang misalkan kayak tanda-tandanya hutan Kalimantan, kalau misalkan teman-teman lihat itu hutannya udah banyak banget terkikisnya dan sebagainya. Dan Oh, climate change itu menurutku dengan lingkungan itu kayak ada korelasinya gitu loh. Jadi ketika kita ngomong climate change, berarti kita juga nanti ada irisannya kita ngomongin lingkungan, ngomongin hutan dan ngomongin sebagainya. Makanya tadi aku ngeluarin data tentang hutan, gitu. mmm, Nah itu menarik banget sih data-data itu, apalagi kan pada bulan, apa ya, Januari, Februari ini banyak banget bencana alam ya terutama ya. Nah, iya gimana Mas Haikal ngelihat bencana alam itu, terus gimana ya, kita nih sebagai mahasiswa, kita tuh harusnya gimana sih Mas? Apalagi kita lagi online, lagi maksudnya iya. katakan tidak bisa terjun langsung ke masyarakat yang terkena, apa ya, katakanlah imbas dari climate change yang telah kita tabung gitu beberapa tahun ini. Oke, jadi kita ngomongin masalah mahasiswa ya, peran mahasiswa dan lain sebagainya tentang Mhm, climate change. Aku startnya dari kayak gini, kita startnya dari 2 poin nih. Pertama adalah, apakah kita aware terhadap climate change? Itu pertama kali. Itu pertama-tama yang harus kita tanyakan ke dalam diri kita sendiri. Terutama, tanyain ke diri sendiri, nggak usah ke orang lain.
Nah, kayak misalkan aku nanya ke diriku, emang climate change itu beneran ada apa enggak sih? Nah, tadi kan udah aku simpulin di awal, climate change itu adalah satu hal yang nyata tapi terlihat fana. Di situ aku percaya ada, tapi aku nggak ngerasain secara tidak langsung gitu. Nah, ketika aku lihat data-data besar, aku percaya, oh climate change ada. Dan di sana aku aware kayak, oke, setidaknya Haikal berkontribusi sedikit untuk climate change, untuk bukan climate change, untuk menghindari bumi ini dari dampak-dampak climate change misalnya kayak gitu ya. Nah, Mhm, di situ baru kita start-nya dari mahasiswa gitu. Nah, aku sering nyebut gini kalau misalkan ngobrol sama orang lain, mahasiswa itu adalah intermediary actor atau adalah aktor tengah dari banyak sektor-sektor. Misalkan kayak aktor tengah dari masyarakat sama pemerintah, aktor tengah dari akademisi sama seorang siswa. Nah, jadi oh, kita tuh bisa berdiri sebagai seorang yang penyambung lidah rakyat. Nah, di sini kita nggak usah nunggu peran dari pemerintah, kita nggak usah nunggu dari peran dari akademisi atau dari institusi atau dari universitas gitu. Karena kita bisa berdiri di tengah, kita bisa menjembatani semua orang dan kita bisa melakukan action by passion kita gitu. Nah, di sini perlu mhm, ditekanin, kita bisa melakukan action by passion. Eee, jadi aku selalu bilang kayak goals besar kita adalah climate change ini di dunia ini, akibatnya makin lama makin menurun gitu. Nah, di mhm, sini kita itu think big kita, goals besar kita. Nah, sekarang pertanyaannya kapan kita memulai? Nah, start small. Start small dari action by passion. Start small dan kita move fast. Cara move fast-nya kita kolektif bareng-bareng. Kita buat namanya collective impact gitu. Misalkan kayak mmm, aku nih, adalah aku tuh nggak suka aku kurang suka misalkan kayak nanam-nanam mangrove, aku kurang suka karena menurutku, ya aku kurang suka aja. Di sana buang-buang waktu, capek dan sebagainya, itu nggak apa-apa. Nah, tapi di sini aku bisa nulis, aku bisa berbicara sama orang, misalnya kita bisa bikin podcast atau misalkan aku bisa meng-influence at least misalkan 2 orang temanku gitu. Ya nggak mhm. apa-apa, itu passion-ku di sana. Dan aku menggunakan passion-ku untuk action gitu. Nah, nanti misalkan kayak Nafisa nih, misalkan Nafisa lu kayak kamu misalkan passion-nya apa misalkan? Passion aku juga sama sih kayak ngobrol gitu-gitu. Kalau ke tanaman memang, apa ya, di benak aku masih sedikit, menyusahkan diri gitu. Apalagi untuk take care of a Mmm, plant itu tuh masih ya. yang ribet gitu ya. Nah, iya, misalkan kayak sama kayak gitu. Misalkan ada lagi nanti orang yang sukanya riset nih kan ya, kan ITS kan juga Mhm, banyak banget laboratorium-laboratorium riset kan. Misalkan dia sukanya riset-riset di laboratorium mekanik misalkan, ya udah nanti buat aja salah satu mesin yang misalkan nanti bisa ngurai sampah atau misalkan, risetnya dia riset di laboratorium yang nyiptain apa gitu, nyiptain plastik yang misalkan ramah lingkungan, itu nggak apa-apa. Nah, di mhm, sini yang harusnya, kita sebagai mahasiswa itu tuh sadar dan aware, kita meningkatkan, awareness teman-teman kita, diri kita sendiri bahwa kamu tuh sebenarnya bisa berkontribusi walaupun sedikit. Misalkan Anda bertanya, pertanyaan dasar buat misalnya kayak gini, "Aku nggak tahu passion aku apa, aku nggak tahu bisa melakukan action apa." Oke, ketika kamu tidak bisa melakukan action yang menghasilkan salah satu hal positif, oke kamu meminimalisir hal negatifnya. Contohnya apa? Ya contohnya udah nggak usah pakai plastik. Setiap mau ke mhm, Indomaret, ke Alfamart, misalkan kayak pengen kayak jajan batagor aja, ya udah bawa aja tumbler kecil gitu. mhm, mhm. Nah, di sana bisa berkontribusi dengan cara meminimalisir hal yang negatif, kayak gitu. Sebenarnya bisa Oh, banyak banget action-action gitu. mhm, jadi kita bisa memulai hal-hal kecil gitu ya di kehidupan kita yang dirubah sedikit demi sedikit kayak tadi beli batagor gitu ya, Mas, ya? Iya iya. Mmm, itu kan, apa ya, yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa, Mas. Tapi adakah menurut Mas Haikal, Mmm. adakah tantangan-tantangan sih, Mas, yang apa ya, bukan menghambat sebenarnya, kayak memperlambat ya, bisa kita katakan memperlambat action itu gitu. Ada nggak sih, Mas, tantangan itu? Apakah mungkin tantangannya karena itu terkesan kurang, apa ya, kurang lumrah, kurang awam gitu Oh, ya, iya. gitu. Iya, Tantangan itu benar benar. ada nggak sih gitu? Oke, jadi ini sebenarnya yang rada susah sih tantangannya. Karena kita melakukan suatu hal di hidup ini tuh pasti based on ada motivasi nggak sih? Nah, motivasi itu bisa bergerak menurutku ada 2 cara. Pertama adalah ada hal yang pengen kita kejar, atau enggak ada hal yang memepet kita dan memaksa kita untuk berlari untuk melakukan, pergerakan itu gitu. Nah, di sini, kita harus pakai 2 cara itu menurutku. Pertama, ya udah kita bikin misalkan, apa ya, climate change ini suatu hal yang menarik. Nah, sekarang kita bayangin aja deh, kayak misalkan aku nih, atau dengan aku nih, misalnya kamu nih, orang lebih interest mana misalkan berbicara tentang climate change atau berbicara tentang startup atau berbicara tentang bisnis? Jujur aja, gimana menurut lu, Naf? Kalau sekarang sih jujur startup ya, karena lagi hype banget kan Iya, di misalnya startup bisnis atau misalkan nanti kayak lebih ke self development, karir kita gimana, misalkan kayak gimana cara buat CV, yang bukan teknikalnya kayak gitu lah ya. Orang mhm, lebih interest gimana, dia pengen tahu caranya buat CV, caranya biar interview bagus, caranya bekerja nanti gimana caranya, daripada dia pengen tahu nih gimana caranya mengurangi gas emisi karbon dioksida misalnya kayak gitu, ya nggak sih? Nah, mmm, aku juga merasa kayak gitu. Nah, di sana tantangannya adalah 2 tadi, gimana caranya kita bisa membuat climate change itu menjadi satu hal yang, se-interest itu, semenarik itu. Nah, mmm, berarti caranya ya udah kita bungkus dengan hal yang benar-benar menarik. Buat mmm, aja misalkan lomba startup atau lomba bisnis, bisnis plan tentang, eee
misalkan kayak apa ya, bisnis lingkungan kan banyak banget sekarang, kayak bikin NGO lingkungan yang benar-benar menarik. Toolsnya pakai tools karir, tapi goals-nya itu goals buat lingkungan, misalnya kayak gitu. Satu, berarti kita tantangannya tadi kita bisa menyelesaikan tantangan yang gimana orang biar interest. Yang kedua adalah gimana caranya orang biar takut. Takut maksud sini adalah mereka takut nih kalau misalkan kehidupan mereka terancam. Kalau misalkan, climate change ini itu memberikan dampak buruk. Tadi Iya, kan logik aku kan 2. Pertama kita kasih mereka suatu hal yang menarik agar mereka datang ke sana. Itu namanya kayak, full marketing. Yang salah satu kita push marketing, kita dorong dari belakang seolah-olah climate change ini memang berbahaya. Nah, emang berbahaya kan dasarnya kita nggak tahu itu berbahaya berbahayanya tidak terlalu berdampak sama kita. Nah, yang pengen aku tekenin adalah kayak gini, climate change itu sebenarnya itu mengganggu segitiga Maslow di hidup kita. Nah, segitiga Maslow itu kan segitiga, human needs ya, kayak kebutuhan manusia. Nah, di kebutuhan manusia itu kebutuhan manusia yang kedua, tingkatan kedua adalah kebutuhan keamanan gitu. Harusnya manusia itu merasa aman hidup, di dunia ini. Nah, dengan adanya climate change, seharusnya manusia itu sadar kalau misalkan keamanannya terancam. Coba mmm, bayangin aja bumi 30 tahun lagi misalkan bisa tenggelam, kita nggak tahu loh permukaan air laut naiknya naiknya segimana. Nah, jadi mmm, kalau misalkan ditanya gimana caranya, tantangannya sebenarnya itu, tantangannya adalah bikin gimana caranya manusia ini mau bergerak atau mahasiswa ini mau bergerak untuk melakukan action. Sesimpel itu. iya, Caranya untuk menghilangkan tantangan itu 2 tadi. Pertama, kita buat tarikannya yang cukup besar biar biar mahasiswa ini mau ke sana, mau melakukan action. Yang kedua, kita dorong dari belakang, "Oke, ini climate change ini berbahaya," dan sebagainya. Akhirnya mereka melakukan action secara tanda kutip terpaksa, tapi pada akhirnya mereka enjoy dan senang dan akhirnya jadi suatu habit yang baik kayak gitu. oh gitu. Iya, aku nangkep sih maksudnya gimana itu. Last question nih Mas, untuk menutup, dan menyatakan fakta gitu. Oke. Menurut Mas Haikal, kesadaran apa ya, katakan mahasiswa atau apa ya, penerus bangsa kita terhadap perubahan iklim terutama di Indonesia itu gimana? Kesadarannya Mhm, menurutku sangat sangat rendah tapi tidak serendah itu. Jadi aku pengen bilang rendah tapi tidak serendah itu. Karena jujur aja ketika aku bergabung ke, komunitas-komunitas, yang climate change atau iklim itu, memang sangat sedikit orang yang fokus ke sana gitu. Bahkan yang ada di dalam sana pun sangat sedikit untuk serius. Nah, kesadarannya menurutku sangat rendah. Tapi aku tidak bilang ini apa ya, ini satu hal yang mustahil untuk kita coba bareng-bareng membuat gerakan atau membuat impact dari dalam diri kita sih. Karena yang tadi aku tadi mhm, bilang, pada akhirnya sekarang pilihannya 2 deh. Kita pengen geraknya sekarang untuk meminimalisir dampak yang besar di kemudian hari, atau kita mau bergeraknya nanti ketika dampaknya sudah besar, baru kita kewalahan akan dampak itu. Nah, aku mmm, yakin kayak gini sih, eee, percaya aja sih masih banyak orang-orang baik, masih banyak orang yang peduli, tapi ketika kita bandingkan dengan, kolam masyarakat atau kolamnya itu adalah seorang masyarakat ataupun Gen Z yang seumuran kita mahasiswa dan anak-anak muda, itu masih sangat sedikit orang yang peduli akan lingkungan. Gitu sih, dan aku pengen bilang bahwa ngomong tentang lingkungan itu bukan satu hal yang kayak, "Apaan sih ngomong tentang lingkungan nggak keren," gitu. Nggak kayak gitu. Kamu tuh bisa jadi orang keren, kamu tuh bisa mewakili Indonesia misalkan di UNDP, kamu bisa juga di UN Habitat, kalau misalkan kamu orang yang suka, ber-networking gitu, bisa dapat network yang sangat besar, bahkan nanti bisa diundang jadi delegasi Indonesia untuk berbicara di PBB masalah lingkungan, masalah masalah climate change gitu. Jadi tidak seburuk itu dan tidak tidak ya tadi bilang kita lumrah tidak lumrah ya, maksudnya di sini kita belum coba menaikkan bahwa climate change itu adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan dan salah satu hal yang benar-benar bisa membuat kita tuh terasa keren kan mahasiswa sekarang kan pengen cari kekerenan itu kan. Ya mhm, jadi betul betul, bisa keren kok dari peduli iklim. mmm, oh gitu. Nah, untuk, penonton dan pendengar kita, apakah ada hal-hal, terakhir yang ingin Mas Haikal katakan mengenai, penanganan perubahan iklim ini, Mas? Oke, jadi yang kata-kata terakhir dariku adalah kayak gini sih, think big, start small, and move fast. Jadi, climate change ini sekarang kita pilihannya 2 yang aku bilang. Kita mau bergerak sekarang untuk meminimalisir dampak yang besar atau kita mau bergerak nanti dengan sudah ada dampak yang sebesar itu. Think big-nya sekarang kita think big bahwa climate change akan segera, kita meminimalisir dampaknya. Think big-nya gitu. Nah, terus Mmm, start small-nya dari dalam diri kita. At least banget kita nggak usah pakai plastik lah ketika jajan, itu penting banget. Atau misalnya kita di rumah, kalau misalkan kalian habis tidur nih, pengen pakai AC, udah matiin aja AC-nya. Nanti mhm, kalau misalnya mau tidur lagi nyalain, nggak apa-apa. Itu seminimal mungkin kalian kayak gitu. Itu start small and move fast. Move fast kita bergeraknya cepat dan bersama-sama. Dan akhirnya kita buat climate change ini menjadi salah satu, apa ya, gerakan ini menjadi salah satu supportive environment yang benar-benar baik, kita saling mengingatkan, kita saling, tumbuh bersama di sana. Jadi climate change ini menjadi salah satu tempat wadah untuk kita bergerak bersama-sama dan bergeraknya sesuai passion kita. Jadi kalau misalkan mahasiswa yang ingin mengejar karirnya, ingin mengejar nanti lebih ke arah bisnisnya, oke buat nanti startup tentang climate change gitu, startup tentang lingkungan. Banyak banget sekarang startup-startup tentang lingkungan, temenku juga buat kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman yang suka science, ya udah buat inovasi-inovasi apa tentang lingkungan.
dan percaya sama aku, pemerintah atau misalkan nanti lembaga-lembaga di luar sana itu banyak banget menghargai tentang, gerakan-gerakan kita. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mencari kekerenan, climate change itu juga keren dan bisa membuat teman-teman keren. Percaya sama aku. Aku sehat Wah, itu. iya. Asik. Ya, asik banget nih, insightful banget sumpah karena Gitu. kayak ini kan kita bertujuan untuk, mengajak teman-teman kita untuk at least sadar akan adanya Mmm, climate change gitu kan, Kak. Udah, iya. terima kasih banget ya atas waktu, ilmunya, pengalaman Haikal yang luar biasa tentang climate change ini, wawasan-wawasannya. Jadi, saya selaku moderator berterima kasih juga kepada Haikal atas waktu dan wawasannya, serta saya ucapkan juga kepada penonton dan pendengar diskusi perdana dari Sosma HMTI Resvara ini, terima kasih sebanyak-banyaknya dan saya mohon maaf jika ada salah kata dan ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan saya tunggu di diskusi lainnya, di diskusi ini. Kemudian saya tutup. Terima kasih dan ingat ya teman-teman, stay at home dan stay safe. Dadah. Oke, dadah semuanya. Thank you thank you. Thank you for listening to our podcast. Don't forget to follow our social media and see you on the next podcast.